من الشيطان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا آمين يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah khususan dalam iman dan Islam. Masalah rahmatullah, siang ini kita masih melanjutkan bahasan asma wa sifat. Allah disebut Al-Qarib yang maha dekat. Juga Allah disebut Al-Mujib yang maha mengabulkan. Di dalam Al-Quran surah Hud ayat 61 Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim wa ila thamud akhahum shalihah qala ya qaumi ubudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa ansha'akum minal ardi wastamarakum fiha fastaghfiruhu tsumma tubu ilaihi inna rabbi qaribun mujib. Dan kepada kaum Tsamud kami utus saudara mereka yaitu Shalih. Dia berkata, wahai kaumku, sembahlah Allah, tidak ada Tuhan bagimu selain Dia. Dia telah menciptakanmu dari bumi, dari tanah, dan menjadikanmu pemakmurnya. Karena itu mohonlah ampunan kepadanya, kemudian bertobatlah kepadanya. Inna rabbi qaribun mujib. Sesungguhnya Rabbku sangat dekat rahmatnya dan memperkenankan doa. Teman sekalian, di ayat ini disebutkan Allah Qarib. Qarib itu yang maha dekat, dan Allah itu Mujib yang maha mengabulkan doa. Di dalam ayat-ayat lain juga disebutkan, misalnya Al-Baqarah 186. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Dan jika hamba-hambaku bertanya kepada Muhammad tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa jika dia berdoa kepadaku. Hendaklah mereka itu memenuhi perintah dan beriman kepadaku agar mereka memperoleh kebenaran. Jemaah rahimahullah, di ayat ini juga Allah disebut wa inni qarib, maka aku ini qarib yang maha dekat. Kemudian ada uji da'watad da'i, aku kabulkan doa-doa idza da'ana apabila hambanya itu. Jemaah sekalian, ayat ini juga menjelaskan tentang syarat dikabulkannya doa. Allah mengabulkan doa dengan syarat yang pertama, falyastajibuni. Kalau orang yang berdoa itu memenuhi maunya Allah. Kemudian syarat yang kedua, waliyu'minu bi, iman kepada Allah. Jemaah rahmatullah, Allah maha dekat. Artinya Allah itu selalu kita sebut di samping kita, di depan kita, di belakang. Allah tidak jauh dengan kita. Di dalam satu hadis disampaikan, hadis riwayat
Bukhari, Muslim. Allah malah dekat. Di atas ini disebutkan yang zilur rabbuna tabarakallahu kullal lailati ila sama'i dunya hina yabqa thuluthul lail ila akhirih. Rabb kita Allah SWT turun setiap malamnya. Artinya dia mendekat turun ke bawah ke langit dunia pada sepertiga malam yang terakhir. Kemudian Allah berfirman, adakah orang yang berdoa kepadamu sehingga aku kabulkan doanya? Adakah orang yang meminta kepadamu sehingga aku pun meluluskan permintaannya? Adakah yang memohon ampunan kepadamu sehingga aku mengampuni dosa? Ini menjadi bukti. Hadis ini menjelaskan Allah mendekat ke langit. Kemudian Allah memperhatikan apakah di muka bumi pada sepertiga malam itu ada yang sholat tahajud, dan kemudian dalam rangkaian sholatnya itu dia berdoa minta kepada Allah atau tidak. Jemaah rahimahullah, Allah dekat itu harus kita sambut bahwa kita sebagai hambanya juga harus mendekat kepada Allah, yang kemudian kita sebut dengan istilah taqarrub ila Allah. Di hadis yang lain masih riwayat Bukhari Muslim, hadis ini dari Abu Hurairah, Nabi menyatakan, man taqarraba ilayya sirran taqarrabtu ilaihi dira'an, wa man taqarraba ilayya dira'an taqarrabtu ilaihi ba'an, wa idza aqbala ilaihi yamshi aqbaltu ilaihi akharul. Siapa yang mendekat kepada Allah sebentar, maka Allah mendekat, aku mendekat kepadanya. Ini dalam satu hadis qudsi, mendekat kepadanya sehasta. Siapa saja yang mendekat kepada aku sehasta, maka Allah mendekat, aku mendekat dengan sedepak. Jika ia datang kepada aku dengan berjalan, maka aku mendatanginya dengan berlari. Ini menunjukkan bahwa bagaimana Allah itu selalu mendekatkan kepada hamba-hamba yang beriman, yang taat kepadanya, dengan usaha yang lebih besar daripada kita manusia mendekat kepada Allah. Kita manusia mendekat kepada Allah kadang-kadang ada banyak hambatan. Jadi apakah itu lelah, apakah itu kantuk dan sebagainya. Dan kadang dunia itu menjadi beban kita untuk lebih cepat mendekat kepada Allah, untuk cepat sampai Allah. Teman sekalian, kemudian Allah Al-Mujib, Allah yang mengabulkan permintaan atau mengabulkan doa. Ini yang juga harus kita pahami. Allah itu Sami'un, mendengar doa kita. Allah itu Basirun, Allah melihat ketika kita berdoa. Dan kita harus yakin ya, ketika doa itu salah satu poin di dalam adab berdoa, kita hendaknya optimis dengan doa kita, bahwa doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukumul qawmi astajib lakum. Ini ada di surah Al-Mu'min ayat 60. Dan Tuhan berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Innal ladzina yastakbiruna 'an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Sesungguhnya orang-orang yang sombong, tidak mau menyembah, termasuk tidak mau minta doa kepada Allah, akan dimasukkan ke neraka jahanam dalam keadaan hina-hina. Orang yang tidak mau berdoa sesungguhnya menunjukkan kesombongannya.
Dan menurut ayat ini al-mu'min, jadi orang yang sombong, tidak mau taat, tidak mau berdoa, tidak mau menerima kebenaran Allah, orang yang sombong, mereka akan masuk dalam neraka jahanam. Yang terakhir sama sekalian, ada kalau kita mengaji di dalam risalah atau ada berdoa, ada memang syarat-syarat kabul. Yang tadi sudah saya sebutkan, syarat utamanya kita harus memenuhi maunya Allah. Kemudian iman kepada Allah syaratnya. Syarat yang lain adalah yang ikut mempengaruhi apakah doa kita terkabul apa. Itu termasuk makanan, minuman, pakaian yang kita pakai, yang kita makan. Kalau seseorang itu makan minum dengan yang haram, pakaiannya haram, dan juga yang lain barangkali juga haram, maka doanya tidak akan dikabulkan. Bahkan di dalam hadis yang sangat panjang hadisnya, ancaman Allah bagi mereka yang mengabaikan sholat atau bahkan tidak sholat, itu ada 15 siksaan, 6 di dunia, 3 pada saat sakaratul maut, 3 pada saat di alam kubur, dan 3 pada saat di akhirat kelak. 6 ancaman di dunia, itu diantaranya selain hidupnya tidak berkah, ilmunya tidak berkah, rezekinya tidak berkah, juga selain juga Allah mencoret dia dari nama daftar orang soleh bagi yang mengabaikan sholat, dan termasuk doa-doanya tidak dikabulkan, walaupun juga minta didoakan oleh ibunya misalnya. Jadi ada seorang santri minta Kiai untuk mendoakan Mbak Yai, tapi kalau dianya mengabaikan sholat, terlalu sering misalnya bangun di siangnya, sholat subuhnya terlambat, atau bahkan mengabaikan sholatnya lebih berulang, maka doa-doanya pun tidak akan dikabulkan. Maka jamaah sekalian, syarat-syarat itu harus dipenuhi barulah kita berharap ya, doa pasti dikabulkan. Demikian yang bisa saya sampaikan, semoga sedikit ini bermanfaat. Alhamdulillahirabbil alamin, subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.